Bab 881, akan ada aku di masa depan. Suruyue melanjutkan, saya sudah merasa muak untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak dapat menghilangkannya. Saya harus bekerja keras untuk mempertahankan kejayaan saya dan hidup dalam terang satu orang. Ketika saya masih muda, mereka memuji saya sebagai yang terbaik. Saya adalah anak yang hanya bisa mencetak 100 poin. Seiring saya tumbuh dewasa, persyaratan mereka tidak berkurang, tetapi menjadi semakin tinggi. Mereka berpikir bahwa karena saya berbeda dan jenius, semua orang harus memperlakukan saya sebagai sempurna. Itu semua pujian, itu semua kekaguman, itu semua rasa hormat, jadi saya bahkan tidak punya teman untuk diajak bicara. Di rumah, ayah saya selalu sibuk bekerja, tetapi dia selalu mengatakan bahwa pencapaian terbesar dalam hidup ini adalah bukan grup Su, tapi grup Su. Saya memiliki putri yang luar biasa. Dia akan mengatakan ini setiap kali dia mendapat kesempatan di pesta ulang tahun, pesta koktail bisnis, dan bahkan di meja perundingan keras kepala, tradisional, mendominasi, dan sangat mengontrol. Dia selalu berharap bahwa saya akan hidup seperti yang dia bayangkan, dan bahwa saya akan selalu lebih baik dari kemarin. Izinkan saya melakukan itu, atau bahkan tidak izinkan saya melakukan ini. Makanlah semangkuk nasi kedua, karena berat badan saya tidak dapat bertambah, bahkan sedikit pun, karena saya ingin tetap sempurna. Jangan khawatir, aku akan bersamamu di masa depan. Siapapun yang bahagia bisa datang kepadaku. Masalah Suruyue lebih serius dari yang dia kira sebelumnya. Jika terus menumpuk seiring berjalannya waktu tanpa bimbingan dan pelepasan yang masuk akal, dia mungkin menjadi semakin serius di masa depan, dan bahkan mungkin bunuh diri atau menjadi gila. Aku tahu kamu adalah anugerah dari Tuhan. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menunggumu. Suruyue menatapnya dengan mata menawan, yang seolah-olah meneteskan air. Jadi, aku masih ingin. Tidak selalu cocok di sini. Ayo kembali dulu. Aku akan membiarkanmu bersenang-senang di rumah. Mobil, hal semacam ini coba sekali saja, tapi tidak senyaman ranjang besar di rumah. Kata Ye Bufan dan mulai membantu Suruyue berpakaian. Kemana kita akan pergi? Hotel. Jelas tidak aman di sana. Dengan kekuatan keluarga Su kita, selama kita memesan kamar, kita akan segera ditemukan. Mata Suruyue penuh kekhawatiran. Kenapa pergi ke hotel? Ayo langsung pulang. Suruyue berkata dengan penuh semangat, itu tidak akan berhasil. Ibuku tahu kamu membawaku pergi, dan dia pasti akan mengatur seseorang untuk mengawasimu di rumah sakitmu. Petik 2. Jangan khawatir, kita harus kembali, dan orang-orang itu tidak akan dapat menemukan kita sama sekali. Kata Ye Bufan, mengenakan pakaiannya lagi, lalu menyalakan mobil dan melaju menuju medis kuno klinik. Tentu saja, dia tidak langsung pulang ke rumah. Sebaliknya, dia menemukan tempat parkir di kejauhan dan memarkir mobilnya, lalu menjemput Suruyue dan berjalan menuju pusat medis. Benar saja, keluarga Su memang punya orang di sini, tapi sayang sekali kedua pengawal biasa itu tidak bisa menjaga dari Ye Bufan. Mereka dengan mudah kembali ke kamar tidur mereka melalui jendela. Ye Bufan meletakkan Suruyue di tempat tidur besar dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Menarik, apakah ini terlihat seperti perselingkuhan? Suruyue tidak mengatakan apa-apa, dia langsung menjawab dengan tindakan, lalu dia berpura-pura melepas vaginanya seluruhnya, lalu dia menerkam. Jangan khawatir, aku akan bersiap dulu. Ye Bufan mencium bibir merah wanita itu dengan lembut, lalu memintanya untuk menunggunya di tempat tidur. Suruyue sedikit bingung, apalagi yang harus saya persiapkan. Saya akan menyiapkan beberapa hal baik untuk Anda. Ye Bufan tersenyum main-main dan berjalan ke ruangan lain. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu wanita seperti Suruyue, dia pernah melihatnya di film kecil sebelumnya, jadi dia tahu apa yang harus dipersiapkan. Meski tidak punya banyak barang di rumah, namun cincin penyimpanannya seperti gudang besar dengan banyak barang di dalamnya. Segera dia mengeluarkan tali, lilin, dan pemukul lalat yang baru. Setelah barang-barangnya siap, dia berbalik dan kembali ke kamar tidurnya. Tak lama kemudian terdengar suara aneh, yang semakin keras. Dalam keadaan katarsis yang ekstrim,
Suruyue tidak bisa mengendalikan suaranya sama sekali. Untungnya, ada penghalang kedap suara di sini, jadi tidak ada suara yang bisa dikirim. Jika tidak, pengawal di bawah mungkin bisa mendengarnya. Mereka berdua bekerja keras hampir sepanjang malam dan tertidur lelap ketika hari sudah hampir fajar. Ketika Suruyue perlahan membuka matanya keesokan harinya, dia melihat Ye Bufan menggunakan sekop kecil untuk membersihkan minyak lilin di meja samping tempat tidur. Pipinya memerah pada awalnya, dan kemudian dia merasakan kelembutan dan rasa manis yang tak terbatas. Dia duduk dari tempat tidur, mengulurkan kedua lengan putihnya untuk melingkari leher Ye Bufan, dan menciumnya dengan bibir merahnya yang lembut. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum nakal, "Kenapa, kamu ingin melakukannya lagi?" Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bagi wanita ini, tapi pelemparannya sangat gila. Nanti, jika dia tidak menghabiskan banyak pil dan menggunakan teknik kultivasi ganda untuk membantunya mengubah fisiknya dan meningkatkan kultivasinya ke alam kesempurnaan tingkat bumi, dia mungkin tidak bisa bergerak sekarang. Ayo, aku sudah lama mendengar bahwa yang ada hanyalah lembu yang habis dan ladang yang belum dibajak. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Suruyue tiba-tiba melompat dari orang biasa menjadi prajurit tingkat bumi. Merasa bahwa dia memiliki energi yang tak ada habisnya, segera bergegas lagi. Terjadi ledakan kegilaan lagi, dan 2 jam kemudian, kedua orang itu selesai mencuci dan berjalan ke bawah bersama. Pada saat ini, Suruyue telah menghapus riasan smokinya, mengganti pakaiannya, dan kembali ke penampilan sebelumnya yang bermartabat dan cantik. Bisnis klinik medis bagus, dengan sekitar selusin pelanggan, tetapi dengan 2 lelaki tua, Chao Xinghua dan Lou Baiming, duduk di sini untuk berkonsultasi, dan Liu Yun minum obat, itu bisa dianggap tertib. Ketika mereka turun, Chao Xinghua sedang mendiagnosis denyut nadi seorang pemuda. Tiba-tiba, mata lelaki tua itu melebar dan ekspresinya berubah drastis, yang mengejutkan pria itu. "Dokter, apakah penyakitku serius? Kamu harus membantuku, aku belum punya pacar." "Tidak apa-apa, itu tidak ada hubungannya denganmu." Chao Xinghua melambaikan tangannya, segera berdiri, dan menghadap Ye Bufan berjalan mendekat. "Kakak laki-lakiku, kapan kamu kembali? Orang-orang dari keluarga Su datang menemuimu beberapa kali kemarin. Apa yang terjadi? Kemana kamu membawa Nona Su?" "Kemarin, Nyonya Su secara pribadi datang untuk menanyakan seseorang." Secara menyeluruh mereka membingungkan 2 lelaki tua, Chao Xinghua dan Lou Baiming. "Belakangan saya mengetahui bahwa kakak laki-laki senior ini telah menculik putri sulungnya saat dia sedang mengobati suatu penyakit. Tadi malam, mereka berdua khawatir dan dikagumi. Mereka khawatir keluarga Su kuat, dan mereka takut Ye Bufan akan berada dalam bahaya atau mendapat balas dendam dari keluarga Su di masa depan. Yang saya kagumi adalah kemampuan Ye Bufan. Tidak hanya keterampilan medisnya yang luar biasa, tetapi kemampuannya dalam menjemput gadis juga tak tertandingi. Anda harus tahu bahwa Suruyue adalah wanita terkenal dan sempurna di ibu kota kekaisaran, dia selalu sombong dan sombong. Di hari kerja, pendidikannya bahkan lebih ketat. Belum lagi kabur dengan seorang pria, bahkan tidak ada kemungkinan untuk berkencan atau makan. Tapi sekarang, hanya beberapa jam setelah bertemu Ye Bufan, mereka kabur seperti satu sama lain. Meski kedua lelaki tua itu sudah tua, namun karena naluri kelaki-lakian, mereka tetap iri dan mengaguminya. "Maksud Suruyue, dia ada di sini," kata Ye Bufan dan menarik Suruyue. "Halo, Tuan Chao." Suruyue tersenyum tipis dan menyapa Chao Xinghua dengan sopan. Saat ini, Lou Baiming juga berhenti menemui dokter, menghampiri, dan bertanya dengan wajah bingung, "Saudara Ye, apa yang terjadi? Kamu tidak tahu, keluarga Su sedang sekarat karena kecemasan." "Menjadi cemas. Saya hanya mengobati Nona Su." Ye Bufan dengan singkat dan ringkas menjelaskan penyebab penyakit Suruyue. Tentu saja, dia menghilangkan banyak hal yang tidak bisa dikatakan. Terakhir, ia berkata, seperti kata pepatah, penyakit jantung membutuhkan obat jantung. Nona Su berada di bawah terlalu banyak tekanan, yang menyebabkan Ki hati mandek, dan stagnasi Ki berubah menjadi api. Sekarang saya pimpin dia untuk mendobrak batasan dan melakukan sesuatu itu melanggar aturan.
Setelah roh jahat dilenyapkan, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Bab 882, hanya mengobati penyakit. Kedua lelaki tua itu juga ahli pengobatan. Setelah mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi tercerahkan. Luo Baiming mengacungkan jempol dan berkata, di seluruh dunia, hanya kamu yang bisa menyembuhkan penyakit Nona Su. Cao Xinghua melanjutkan dan berkata, ya, jangan katakan bahwa kami berdua orang tua tidak memilikinya penglihatan yang tajam seperti kakak laki-laki kita, bahkan jika kita dapat melihat penyebab penyakitnya. Itu tidak dapat disembuhkan. Su Ruyue berdiri di dekatnya, memikirkan proses pengobatan tadi malam, dan pipinya memerah lagi. Saat ini, belasan mobil diparkir di depan pintu terbuka, dan puluhan pengawal bergegas keluar dari mobil, dipimpin oleh Nyonya Su yang marah. Setelah memasuki pintu, dia melihat Su Ruyue dan hatinya langsung rileks. Kemudian dia melihat Ye Bufan lagi, wajahnya muram dan menakutkan, tetapi dia masih menahan amarah di hatinya. Dokter Ye, cari tempat yang cocok, saya ingin berbicara dengan Anda. Nyonya Su, silakan naik ke atas. Petik 2. Ye Bufan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke atas lagi. Nyonya Su mengikuti dengan dua pengawal, Cao Xinghua dan Luo Baiming saling memandang, sedikit gelisah, dan mengikuti mereka ke atas. Sesampainya di ruang tamu di lantai atas, Nyonya Su tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Ya, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Mengapa kamu menculik putriku? Kamu menghina keluarga Su kami. Percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi dan aku akan memenjarakanmu seumur hidupmu. Melihat wanita itu menjadi sangat marah, Cao Xinghua dan Luo Baiming menjadi gugup. Mereka tahu betul betapa kuatnya keluarga Su, jadi mereka segera menghiburnya. Nyonya, ada yang ingin kami katakan. Bicaralah pelan-pelan. Ye Bufan tidak peduli sama sekali, duduk di sofa dengan sangat nyaman dan menyilangkan kaki. Belum lagi memanggil polisi tidak ada gunanya baginya. Bahkan keluarga Su sendiri tidak berani memanggil polisi tunggu sampai sekarang untuk mengancamnya. Dia tahu sejak Nyonya Su memasuki pintu bahwa wanita ini sangat menghargai wajah, seperti yang dikatakan Su Ruyue. Meskipun hatinya sudah sangat marah, dia tetap menahannya di bawah karena dia tidak ingin membuat masalah ini menjadi masalah besar. Karena jika ada yang tahu bahwa Su Ruyue telah diculik olehnya, keluarga Su akan menjadi yang paling malu. Nyonya, bukankah yang Anda katakan tidak pantas? Saya seorang dokter dan Nona Su adalah pasien saya. Mengapa saya harus menculiknya? Pasti ada alasannya, bukan? Beri aku penjelasan. Nyonya Su masih marah. Argumennya adalah saya sedang merawat Nona Su. Kemarin, saya setuju untuk memberi saya waktu 1 hari untuk sepenuhnya menghilangkan akar penyebab penyakit ini. Sekarang setelah 1 hari berlalu, saya telah menyelesaikan pengobatan saya, dan sekarang saya akan mengembalikan Nona Su untukmu. Akhirnya, dia menoleh. Melihat Su Ruyue, Nona Su, kamu bisa pulang sekarang. Bu, kamu benar-benar salah paham. Dokter Ye sedang merawatku. Su Ruyue berjalan mendekat. Nyonya Su kemudian memandangi putrinya lagi, dan hatinya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak sedikitpun. Entah kenapa, tapi putriku tetaplah putri yang sama, dan tidak ada perubahan penampilan yang terlihat, tapi aku hanya merasa dia telah berubah, dan perasaan yang tak terlukiskan itu misterius dan misterius. Putri, dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Ibu ada di sini, katakan saja, dia akan membuat keputusan untukmu. Ye Bufan tersenyum tipis, apa yang Nyonya Su ingin aku lakukan pada Nona Su? Menurutku ini benar. Itu tidak pantas. Jika seseorang yang berhati-hati mendengarnya, itu akan mempengaruhi reputasi keluarga Su. Petik 2. Saat dia berbicara, dia diam-diam merasa geli. Dia tidak hanya melakukan sesuatu pada putrimu, tapi dia juga melakukan sesuatu pada putrimu, juga melakukan banyak hal, yang di luar imajinasi Anda. Ekspresi Nyonya Su membeku. Inilah yang paling dia khawatirkan, jadi dia menanyakan pertanyaan ini, tapi dia tidak ingin ini terjadi. Bu, jangan khawatir, Dokter Ye baru saja merawat saya. Su Ruyue mengatakan ini. Ini memang benar. Penyakitnya sudah sembuh total. Tapi memikirkan pengobatannya tadi malam,
Hatinya terasa panas tidak membantu tetapi muncul di pipinya. Ye Bufan menambahkan, saya telah menyelesaikan pengobatan Nona Su. Penyakitnya tidak akan kambuh lagi di kemudian hari. Mohon membayar biaya konsultasi, totalnya 50 juta. 50 juta, mengapa begitu banyak? Su sedikit mengernyit, dan bahkan ekspresi Lou Baiming dan Cao Xinghua di sebelahnya berubah drastis. Saya telah menjadi praktisi pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar biaya konsultasi setinggi itu. Di antara dokter di dunia, saya khawatir hanya kakak laki-laki saya yang berani mengenakan harga sebesar itu. Ye Bufan tahu betul bahwa masalah hari ini tampaknya besar dan sulit diselesaikan, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Situasi di depannya sangat aneh. Tentu saja dia tidak bisa mengakui bahwa dia menculik Su Ruyue, dan korban dari keluarga Su tidak ingin hal ini terjadi. Jika Anda memahami hal ini, solusinya menjadi lebih mudah. Sekarang Su Ruyue memang dibawa pergi olehnya, dan itu terjadi sepanjang malam. Jika bukan penculikan, maka harus ada penjelasan yang masuk akal, dan alasan terbaik adalah perawatan medis. Dalam hal ini, semakin tinggi harga yang Anda tawarkan, semakin sedikit kecurigaan keluarga Su, dan mereka akan semakin percaya bahwa mereka memang memperlakukan Su Ruyue. Sebaliknya jika tidak menginginkan 1 sen pun akan menimbulkan kecurigaan mereka. Benar saja, setelah dia mengatakan ini, ekspresi Nyonya Su melembut. Namun ketika suatu masalah begitu besar, tidak bisa diatasi hanya dengan beberapa kata saja. Dia bertanya lagi, sudah kubilang aku akan memberimu waktu 1 hari untuk merawat putriku, tapi kamu tiba-tiba membawanya pergi secara diam-diam. Apa yang terjadi? Ini metode pengobatanku. Jika kamu tidak merawat Nona Su, jika dia dibawa keluar, kondisinya saat ini tidak akan begitu lengkap. Faktanya, kelemahan terbesar dalam masalah Ye Bufan adalah dia telah menepuk pantat Su Ruyue. Jika Nyonya Su menanyakan hal ini, akan sulit untuk menjawab. Tapi nilai-nilai pihak lain lebih dari apapun. Dia tidak bisa bertanya tentang hal semacam ini apapun yang terjadi. Dia akan merasa sangat malu dan bahkan akan melakukan segala kemungkinan untuk menghindarinya. Dokter Ye, jangan lupa siapa putriku. Dia adalah presiden keluarga Su dan satu-satunya pewaris grup Su. Dia bisa dibawa pergi begitu saja. Sekalipun Anda ingin mengobati suatu penyakit, Anda harus katakan halo padaku, dan aku tidak akan menghentikanmu. Jika aku menyapamu, metode pengobatan ini tidak akan berhasil. Ye Bufan memandang Nyonya Su, tidakkah kamu menyadari bahwa ada yang salah dengan penyakit Nona Su? Di mana? Nyonya Su tampak stagnan, saya bukan dokter, bagaimana saya tahu? Kalau begitu saya beritahu Anda, kondisi Nona Su sepenuhnya karena Anda. Tanpa izin Anda, melanggar ini perbudakan dapat membantunya menghilangkan bayangan di hatinya. Omong kosong. Nyonya Su menamparkan meja dengan amarah di wajahnya. Hanya saja berbeda dengan sekarang, kemarahan saat ini adalah karena pernyataan Ye Bufan, bukan karena masalah Su Ruyue. Saya ibu kandung Ruyue. Saya sangat mencintainya sehingga saya tidak bisa berhenti mencintainya, jadi bagaimana saya bisa menyakitinya? Petik 2. Kamu tidak menyakitinya, tapi penyakitnya sepenuhnya karena kamu. Menjadi lebih dingin, bahkan dengan sedikit emosi. Sekarang Su Ruyue adalah wanitanya, memang benar Nyonya Su telah meninggalkan bayangan psikologis yang begitu besar. Jika pihak lain bukan Ibu Su Ruyue, saya khawatir dia harus menahan amarahnya sekarang. Meskipun Nona Su tampak menjalani kehidupan yang mulia, nyatanya dia tidak memiliki kehidupannya sendiri. Di matamu, dia bukanlah manusia sama sekali, melainkan bonekamu yang berpakaian rapi, seseorang yang bahkan tidak bisa makan sedikit pun, semangkuk nasi sendirian. Bab 883, buatlah keputusan sendiri. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Nyonya Su tiba-tiba berubah dan dia menatap Su Ruyue. Apa yang dikatakan putrinya kepada pria ini? Tahukah kamu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan kepada orang luar? Tapi Su Ruyue hanya berdiri di sana dengan ekspresi tenang, mengabaikan tatapan ibunya. Nyonya Su menoleh ke belakang untuk melihat ke arah Ye Bufan, ini masalah keluarga saya.
Cara saya mendidik putri saya bukanlah giliran orang luar untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Nyonya Su benci orang lain mendikte masalah mendidik anak-anaknya, dan bahkan suaminya juga tidak bisa. Bahkan Su Hongzhang tidak tahan dengan kekerasannya terhadap Su Ruyue. Dia telah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi semakin dia mencoba membujuknya, semakin dia menjadi marah dan kesal. Nona Su adalah pasien saya, jadi saya harus bertanggung jawab padanya. Ye Bufan menatap Nyonya Su dengan tajam, apakah Anda belum mengerti? Hanya karena Anda harus mengurus semuanya dan sangat ketat dalam segala hal, itu sebabnya Nona Su punya masalah psikologis. Apakah aturan omong kosong Anda lebih penting daripada nyawa putri Anda? Jika semuanya dilakukan sesuai pengaturan Anda, kebahagiaan seperti apa yang bisa dimiliki Nona Su? Ye Bufan, kamu hanya seorang dokter. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mendidik putriku. Wajah Nyonya Su menjadi semakin jelek. Dia mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek sebesar 50 juta yuan dan menamparnya meja. Ini biaya pengobatanmu. Mulai sekarang, ayo kita lunasi dan jangan ganggu putriku lagi. Ye Bufan mengambil cek itu, melihatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Saya berteman dengan Nona Su sekarang. Apakah kita bertemu, bagaimana kita bertemu, dan bagaimana kita berinteraksi adalah kebebasan kita. Kamu ingin berteman dengan putriku, tetapi kamu tidak layak. Nyonya Su mendengus dingin dan menariknya pergi. Menjemput putrinya, ayo pergi. Meskipun pemuda ini menyelamatkan putrinya, keluarga Su juga membayar biaya pengobatan sebesar 60 juta yuan. Jadi menurutnya, semuanya jelas dan dia tidak merasa bersyukur di hatinya. Penculikan Su Ruyue kemarin membuatnya sangat tidak bahagia. Selama bertahun-tahun, dia menjadi terbiasa mengendalikan segalanya dan putrinya sendiri. Oleh karena itu, Bu Su telah mengambil keputusan. Karena penyakit putrinya telah sembuh, tidak perlu lagi berhubungan dengan orang tersebut. Xiao Fan, aku pergi dulu. Su Ruyue berbalik dan melambai kepada Ye Bufan, lalu meninggalkan klinik medis kuno bersama ibunya. Setelah meninggalkan rumah sakit dan masuk ke dalam mobil, Nyonya Su berkata, Ruyue, kamu tidak boleh berhubungan dengan orang ini di masa depan. Kalimat ini sangat belak-belakan dan bahkan sedikit sombong, tapi menurutnya, itu wajar. Memang seharusnya, kata-katamu harusnya merupakan perintah kepada putrimu. Tapi yang tidak dia duga adalah Su Ruyue menggelengkan kepalanya, Bu, Dokter Ye adalah temanku, dan aku punya hak untuk berteman. Nyonya Su tertegun, jelas dia tidak menyangka dia akan selalu berteman putri yang berperilaku baik akan belajar untuk menentangnya. Apa katamu? Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Aku bilang itu hakku untuk berteman, dan Dokter Ye akan menjadi temanku mulai sekarang. Ekspresi Su Ruyue sangat tenang, tapi matanya tegas. Nyonya Su langsung geram, kamu gadis, kamu sudah belajar untuk tidak patuhkan. Aku bertanya padamu apa yang terjadi kemarin, kenapa kamu tiba-tiba lari dengan anak itu? Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke keluarga Su? Seberapa besar dampaknya? Pernahkah Anda berpikir tentang berapa banyak tenaga dan sumber daya yang dihabiskan untuk menemukan keluarga Su Anda kemarin? Pernahkah Anda berpikir bahwa jika hal itu menyebar, itu akan merusak reputasi baik yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun? Tanda tanya. Su sangat marah, tapi Su Ruyue tapi ekspresinya acuh tak acuh, seolah dia tidak sedang membicarakan dirinya sendiri, tapi tentang orang lain. Dia tidak menjawab pertanyaan ibunya, tapi berkata sambil tersenyum, Bu, jangan marah, aku juga ingin bertanya padamu. Petik 2. Apa yang kamu tanyakan padaku? Berapa banyak pacar yang kamu miliki ketika kamu masih muda? Apakah kamu menyukai orang lain? Mengapa kamu berakhir dengan ayahku? Apa? Nyonya Su merasa sedikit bingung. Dia tidak menyangka putrinya akan menanyakan hal ini pertanyaan. Apakah kamu gila, nak? Ini urusan ibu, mengapa kamu menanyakan hal ini? Su Ruyue tersenyum manis, kalau begitu izinkan aku mengubah pertanyaan. Berapa umurku tahun ini? Bukankah kamu baru saja merayakan ulang tahunmu yang ke-24? Mengapa Anda berpikir untuk menanyakan hal ini? Nyonya Su merasa tidak bisa mengikuti pemikiran putrinya.
Kini dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa putrinya telah berubah. Mata Suryue sekarang memiliki sentuhan ketidakpedulian dan ketenangan, dan dia tidak lagi memiliki rasa takut dan kagum pada dirinya sendiri sebelumnya. Senyuman Suryue memudar, ya, umurku sudah 24 tahun. Aku sudah dewasa, tidak perlu melaporkan semuanya padamu. Setiap orang punya keinginannya masing-masing. Aku tidak ingin bertanya lebih banyak tentang urusanmu, tapi saya harap Anda tidak terlalu mencampuri urusan saya. Saya ingin mengambil keputusan sendiri. Wanita itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, subjenis apa yang diberikan anak itu padamu? Bahwa aku ibumu. Ya, kamu adalah ibuku, tetapi kamu tidak punya hak untuk membatasi kebebasanku, dan kamu tidak punya hak untuk mendominasi segalanya tentang aku. Mulai hari ini, aku harus mengendalikan urusanku sendiri. Suara Ryue sangat lembut, tapi sangat tegas. Setelah iblis dalam hatinya dilepaskan, dia bukan lagi gadis baik yang selalu ragu dengan semua yang dia lakukan sebelumnya. Saat gencatan senjata tadi malam, Ye Bufan pernah memberitahunya bahwa mulai sekarang, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Baiklah, mari kita bicarakan nanti. Nyonya Su menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Menurutnya, putrinya pasti memberontak karena terlalu tegas. Anda bisa lebih rileks di kemudian hari, namun Anda tetap harus memegang kendali. Suryue hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang hanyalah permulaan. Kedepannya saya akan menjadi diri saya sendiri dan tidak lagi menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil mereka kembali ke gedung Su Group. Sebagai konsorsium besar dengan aset bernilai ratusan miliar, keluarga Su memiliki properti yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah kantor pusat mereka. Gedung pencakar langit 53 lantai ini terlihat sangat megah. Seluruh bangunan milik Su Group tidak disewakan tetapi memiliki hak milik penuh. Keluarga Su memperoleh tanah ini 10 tahun lalu dan membangun kantor pusatnya, yang kini bernilai lebih dari 5 miliar dolar Tiongkok. Suryue keluar dari mobil dan melihat ke gedung pencakar langit setinggi 100 meter. Dia sudah berada di sini berkali-kali, tapi suasana hatinya kali ini benar-benar berbeda. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju bagian dalam gedung. Sebelum dia pergi jauh, beberapa orang mendatanginya dengan membawa dokumen. Saya tidak bekerja di kantor kelompok sepanjang hari kemarin, dan banyak pekerjaan yang menumpuk. Pak Su, ini draft yang akan segera digunakan dalam rapat. Silakan lihat. Pak Su, ini rencana kami untuk memperluas pasar. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Jika demikian, tolong tanda tangani. Tuan Su, ini anggaran kami untuk kuartal berikutnya. Mohon tanda tangan dan setujui. Melihat Suryue menangani hal-hal ini dengan serius, Nyonya Su akhirnya menghela nafas lega dan berjalan ke dalam gedung pertama. Bab 884 Keinginan Nyonya Su untuk memegang kendali. Sayangnya suasana hati Su tidak tenang dalam waktu lama, dan dia langsung marah lagi. Setelah Suryue kembali, dia tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya karena dia selalu sibuk. Awalnya, dia ingin menunggu hingga tengah hari untuk mengobrol baik dengan putrinya, namun sebelum tengah hari, dia tidak bisa mengendalikan diri saat pertemuan pagi. Ini adalah pertemuan para eksekutif perusahaan yang awalnya direncanakan dan dipandu oleh Suryue secara pribadi. Semuanya normal pada awalnya, Suryue berperilaku seperti biasa, tidak ada perbedaan yang terlihat. Namun di akhir pertemuan, dia tiba-tiba mengambil keputusan yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Nyonya Su, yaitu memecat Zhang Chao, Direktur Keamanan Perusahaan, dan Zhao Peng, Wakil Direktur. Keputusan ini mengejutkan Su. Dia awalnya tidak ingin menentang langsung keputusan putrinya dalam pertemuan tersebut, karena akan berdampak buruk. Dia terus mengedipkan mata, mengisyaratkan putrinya untuk tidak melakukan ini dan menarik kembali keputusannya. Tapi sikap Suryue sangat tegas dan dia tidak berniat menariknya kembali. Dia bahkan menatap langsung ke matanya dan membuat keputusan lagi. Saat ini, Su menyadari bahwa putrinya melakukan ini dengan sengaja, dan dia akan memberontak. Ryue, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan?
Nyonya Su tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Tiba-tiba dia berdiri, menatap langsung ke arah Suruyue dan berkata dengan marah, katakan lagi. Ini adalah pertama kalinya dia secara terbuka marah kepada putrinya di perusahaan. Putrinya selalu mematuhinya selama bertahun-tahun, tetapi hari ini dia secara terbuka memprovokasi dia, yang membuatnya hampir gila. Suruyue tampak serius, apakah Anda tidak mendengarnya dengan jelas? Kalau begitu saya akan mengatakannya lagi. Saya telah memutuskan untuk memecat Menteri Keamanan Zhang Chao dan Wakil Menteri Zhao Peng. Menteri Keamanan dan Wakil Menteri Grup Su ikut serta bertanggung jawab atas semua manajemen keamanan dan keamanan grup. Pengawal keluarga Su, termasuk Wakil Menteri Zhao Peng dan bahkan Kapten Pengawal keluarga Su, menghilang kemarin, dan dialah yang bertanggung jawab atas penggeledahan tersebut. Kedua orang ini adalah orang kepercayaan Nyonya Su. Dia telah mengendalikan setiap perkataan dan tindakan Suruyue selama bertahun-tahun. Dia pasti tidak bisa melakukannya sendiri. Zhang Chao dan Zhao Peng melakukan hal-hal spesifik di hari kerja. Saat Suruyue kembali ke keluarga Su kali ini, saran Ye Bufan adalah melepaskan tali yang diikatkan ke tubuh Nyonya Su. Pengusiran kedua orang itu tidak bisa dihindari. Selama Zhang Chao dan Zhao Peng diusir, itu sama saja dengan memotong lengan kanan dan kiri Nyonya Su. Itulah sebabnya dia sangat marah. Tidak, mereka berdua melakukan pekerjaan dengan baik. Mengapa mereka harus dipecat? Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Nyonya Su menjadi semakin marah dan suaranya menjadi semakin keras. Para eksekutif yang hadir sedikit bingung. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun mereka melihat konflik antara istri ketua dan presiden. Jelaskan kepadamu, mengapa saya harus menjelaskannya kepadamu. Kinerja Suruyue hari ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia berkata dengan tegas, saya adalah presiden perusahaan. Ini adalah keputusan perusahaan. Petik 2. Kamu, Suruyue, jangan lupa bahwa aku adalah ibumu. Nyonya Su gemetar karena marah. Kamu juga tahu bahwa dia adalah ibuku, jadi kamu harus mengurus urusan keluarga. Ini adalah urusan resmi perusahaan, dan kamu tidak boleh ikut campur. Saya adalah Presiden Lian Cheng. Tidak perlu menjelaskan hak untuk siapapun. Di grup Su, meskipun Nyonya Su memiliki otoritas tertinggi, itu sepenuhnya karena dia didukung oleh Su Hongzhang dan putrinya. Sejauh yang dia tahu, dia tidak memegang posisi apapun di perusahaan, apalagi eksekutif senior grup, tidak memiliki pembagian kerja, dan tidak memiliki saham di Su Group. Satu-satunya identitas yang ada di atas panggung adalah asisten khusus ketua, namun identitas ini tidak banyak berpengaruh. Hanya saja ada rasionalitas tertentu dalam aktivitas di sini, dan tidak terlihat aneh. Mengenai rapat hari ini, menurut aturan, dia sama sekali tidak berhak berbicara, hanya berhak mengamati rapat. Tapi dia adalah istri ketua, dan sebagian besar pendapatnya mewakili pendapat Su Hongzhang, dan tidak ada yang berani menolak. Seringkali, selama dia duduk di tempat pertemuan, batuk saja dapat mengubah arah keseluruhan pertemuan. Namun seringkali, dia masih memiliki rasa proporsional. Secara umum, dia hanya mengawasi dan tidak akan memberikan instruksi sembarangan, setidaknya tidak di permukaan. Dan dia tidak berada di perusahaan sepanjang waktu, dia hanya datang ke sini ketika ketuanya sedang pergi. Baru-baru ini, Su Hongzhang pergi ke negara M dan belum kembali selama lebih dari setengah bulan, jadi dia tinggal di perusahaan untuk membantu suaminya mengawasi berbagai hal. Hanya saja aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin aku awasi adalah putriku, dan dia cukup baik sehingga dia tidak perlu mengawasinya. Sebagai seorang wanita yang berasal dari keluarga besar, sejak Suruyue lahir, ia menjalankan bisnisnya sendiri, bahkan lupa bahwa ia adalah putrinya. Setiap kali Suruyue mencapai hasil yang lebih baik dan menerima lebih banyak pujian, dia merasa bahwa ini adalah pencapaiannya sendiri dan merasakan kemuliaan yang tak terbatas di wajahnya. Selain itu, ia memiliki keinginan yang kuat untuk mengontrol. Meski tidak bisa melakukan intervensi secara langsung karena identitasnya, ia ingin mengontrol Su Group dengan mengontrol suami dan putrinya. Sekarang Suruyue secara terbuka mempertanyakan otoritasnya, itu sama saja dengan memukul punggungnya dan membuatnya marah. Suruyue,
Apakah kamu ingin memberontak? Saya ingin mengadakan rapat dewan untuk mencabut keputusan Anda. Anda ingin mencabut keputusan saya. Bu, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensi dari melakukan ini? Su melakukan ini, memang ada kelemahan besar, karena Suryue adalah presiden grup Su dan pewaris tunggal keluarga Su. Pencabutan keputusan presiden tentu akan menjadi pukulan telak bagi wibawanya, dan juga akan menimbulkan banyak dampak negatif terhadap suksesinya di masa depan. Meskipun Su Hongzhang adalah pimpinan Su Group dan menguasai kepemilikan saham terbesar, dia tidak memiliki kendali mutlak. Begitu terjadi gangguan, status keluarga Su kemungkinan besar akan terguncang. Ye Bufan telah memikirkan hal ini sebelumnya, jadi dia memberitahu Suryue sebelumnya bahwa dia harus mengingatkan Nyonya Su pada saat-saat kritis untuk mencegahnya marah dan membuat keputusan yang salah. Alasan mengapa kedua orang itu melakukan ini adalah untuk melepaskan belenggu Suryue, yang tidak berarti banyak. Mereka memikirkannya dan melakukannya, tapi sayang sekali mereka meremehkan keinginan batin wanita ini untuk memegang kendali. Konsekuensinya, saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak dapat mengambil keputusan akhir dalam keluarga Su sekarang. Jika Anda bersikeras untuk mengambil keputusan sendiri, Dewan Direksi harus bersidang hari ini. Kata-kata Nyonya Su sangat mengancam, dan itu juga membangkitkan kemarahan Su. Oke, kalau begitu mari kita rapatkan Dewan Direksi dan biarkan semua orang memilih. Mendengar percakapan antara ibu dan putrinya, sekitar 30 eksekutif yang hadir semuanya ketakutan, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ada apa hari ini? Awalnya pertemuan yang sangat biasa, namun di luar dugaan istri dan anak ketua justru mengalami konflik di depan umum. Presiden tidak memiliki temperamen seperti ini di masa lalu, mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini hari ini? Emosi menjadi sangat panas. Pada titik ini, semua orang takut terpengaruh oleh Ciyu, jadi mereka semua menutup mulut, bahkan menundukkan kepala dan tidak berani berbicara, juga tidak berani melangkah maju untuk menghalanginya. Bab 885 mengundurkan diri di depan umum. Nyonya Su menatap putrinya. Dia tidak ingin meminta bantuan suaminya. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri dan mempertahankan kendali mutlak di masa depan. Suryue juga tidak bergeming sama sekali, matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Sekarang setelah Anda mengambil langkah perlawanan pertama, Anda tidak akan pernah mundur atau menjadi diri yang tertekan seperti sebelumnya. Beritahu dia segera dan Dewan Direksi akan diadakan 1 jam lagi. Nyonya Su akhirnya mengambil keputusan. Dalam hatinya, ia membuat alasan untuk dirinya sendiri, yaitu ia dan Su Hongzhang masih muda dan putrinya masih perlu terus diasuh. Sekalipun hal itu berdampak tertentu pada posisi presiden, tidak masalah. Waktu akan memuluskan segalanya. Ye Bufan membuat prediksi dengan Suryue tadi malam. Jika dia tidak melawan, dia akan hidup dalam bayang-bayang Nyonya Su sepanjang hidupnya, karena keinginan wanita ini untuk mengontrol terlalu kuat. Bahkan jika dia mengambil alih jabatan ketua di masa depan, bahkan jika Su Hongzhang meninggal, selama Nyonya Su masih hidup, dia akan tetap mendengarkan politik di balik tirai. Jika Anda ingin bebas dan hidup bahagia, hanya ada satu cara untuk menolaknya. Asisten presiden berdiri di dekatnya. Setelah mendengar perintah Nyonya Su, untuk beberapa saat dia tidak tahu harus berbuat apa. Logikanya, sebagai asisten presiden, dia harus menuruti perintah Suryue, tapi Nyonya Su sudah terlalu lama berkuasa dan tidak berani membangkang. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat beritahu kami bahwa Dewan Direksi Grup akan diadakan di sini dalam waktu 1 jam. Suryue mengulanginya lagi. Asisten presiden merasa lega dan segera mengeluarkan pemberitahuan tersebut. Suryue bangkit dan kembali ke kantornya. Dia membanting pintu hingga tertutup ketika dia masuk. Nyonya Su awalnya ingin menindaklanjuti dan mengobrol, tetapi dia berhenti ketika melihat situasi ini. Dia merasa putrinya pasti diminum oleh Ye Bufan. Dalam hal ini, berbicara saja tidak ada gunanya. Dia harus membiarkan pihak lain melihat dengan jelas siapa sebenarnya pengendali Su Group. Jadi alih-alih mengetuk pintu, dia kembali ke kamarnya. 1 jam kemudian, Dewan Direksi sementara Su Group secara resmi berkumpul di ruang konferensi. Secara umum,
Untuk emiten besar seperti Su Group, direksi harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Namun, sebagian besar anggota Dewan Su Group tinggal di kota Kekaisaran, sehingga piagam internal tidak menentukan waktu untuk pemberitahuan terlebih dahulu. Hanya diatur, setelah ada pemberitahuan, selama 2/3 dari jumlah direksi hadir, dapat diadakan rapat direksi yang sepenuhnya sesuai dengan peraturan grup. Masih ada 10 menit lagi menuju waktu rapat, dan rekan-rekan sudah mulai masuk. Nyonya Su datang ke ruang konferensi terlebih dahulu, berdiri di depan pintu, dan terus menyapa semua rekannya. Meskipun ia bukan anggota resmi Dewan Direksi dan tidak memiliki saham, ia tetap memiliki daya tarik yang kuat di Dewan Direksi karena ia adalah istri Su Hongsang. Dia yakin bisa mengendalikan proses pertemuan hari ini dan mencapai tujuan akhir yang ingin dia capai. Setelah menyampaikan pemikiran saya kepada beberapa direktur terpercaya, saya merasa lebih percaya diri. Dia merasa Su Ruyue yang membuat masalah dengannya sebagai CEO seperti anak kecil yang mudah marah dan akan segera bangun. Beberapa menit kemudian, 30 direktur asli Su Group bertambah menjadi 22, melebihi jumlah 2/3 yang ditentukan dan memenuhi standar pembentukan Dewan Direksi. Berita itu dengan cepat menyebar ke berbagai anggota Dewan, dan semua orang mengerti mengapa ada terburu-buru untuk mengadakan rapat Dewan sementara. Ternyata ada konflik antara ibu dan anak perempuannya. Pada waktu yang ditentukan, Su Ruyue masuk. Su Hongsang tidak ada di sana, jadi dia langsung duduk sebagai ketua Dewan Direksi dan memimpin rapat hari ini. Semuanya, sebagai presiden Su Group, saya pikir saya berhak memecat 2 menteri di Departemen Keamanan. Karena Dewan Direksi akan dijabat, semua orang diminta untuk memilih. Mereka yang setuju untuk memecat Zhang Chao dan Zhao Peng harap angkat tangan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, suasana di seluruh ruang konferensi menjadi suram. Banyak orang yang berakal sehat melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi pada akhirnya tidak ada yang mengangkat tangan. Meskipun Su Ruyue adalah presiden, meskipun dia adalah seorang anggota grup Su satu-satunya pewaris, tetapi dia belum secara resmi mengambil alih. Yang paling penting adalah Su Hongsang baru berusia 50-an dan dalam kondisi kesehatan yang sangat baik sudah berakhir, dan semua orang sangat yakin bahwa perusahaan dapat beroperasi secara normal. Mereka mendukung Su Ruyue, tetapi ketika tiba waktunya untuk memihak, orang-orang ini akhirnya memilih untuk memihak Su Hongsang dan Nyonya Su. Mengangkat tangan mereka untuk menopang diri mereka sendiri, dan kilatan cahaya melintas di mata Su Ruyue. Meskipun dia biasanya tahu bahwa dia dikendalikan oleh ibunya dan mungkin tidak banyak orang yang mendukungnya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi, menjadi sangat parah sehingga tidak akan ada seorang pun sama sekali. Nyonya Su berkata dengan sedikit rasa bangga di sudut mulutnya, jika Anda mendukung pencabutan keputusan ini dan mempertahankan posisi Zhang Chao dan Zhao Peng, silakan angkat tangan. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Setelah Bu Su memberikan saran, seorang lelaki botak yang duduk di barisan depan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Persetujuan mereka. Melihat 22 orang semua direktur mengangkat tangan untuk mendukung diri mereka sendiri. Senyuman di wajah Nyonya Su menjadi lebih cerah. Dia memandang Su Ruyue dan berkata, Anda lihat, ini adalah suara Dewan Direksi. Keputusan Anda tidak valid. Zhang Chao dan Zhao Peng harus mempertahankan posisi mereka. Oke, bagus sekali. Su Ruyue memandangi 22 direktur yang hadir dengan cibiran samar di wajahnya. Menurut prediksi Nyonya Su sebelumnya, setelah Dewan Direksi melakukan pemungutan suara, putrinya harus melihat dengan jelas situasi di depannya dan membungkuk pada dirinya sendiri, atau bahkan meminta maaf pada dirinya sendiri. Mohon maaf. Sayangnya, dia salah dan melihat masalah dari sudut pandang sebelumnya. Setelah mematahkan belenggu di hatinya dan melepaskan iblis, Su Ruyue tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi boneka seperti sebelumnya. Keluhan yang menumpuk di hatinya tiba-tiba meledak. Dia sudah memikirkan Ye Bufan tadi malam bahwa jika dia tidak menjadi presiden, mereka berdua bisa bahagia bersama, dan itu tidak akan menjadi masalah. Besar posisi presiden hanya akan menjadi tanggung jawabnya. Dan menyedihkan, tanpa ketertarikan atau kebahagiaan sama sekali. Dia memandang ke-22 direktur yang hadir,
masih dengan cibiran di wajahnya, "Ya, keputusan Anda benar-benar bagus." Tak satu pun dari banyak orang yang memberikan suara mendukung. Karena saya sebagai presiden tidak diakui oleh Dewan Direksi, tidak ada gunanya terus melakukannya. Saya secara resmi mengumumkan bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai presiden mulai sekarang, dan Anda dapat memilih presiden yang Anda setujui. Setelah mengatakan itu, seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya, dan dia langsung merasa jauh lebih rileks. Kemudian dia menyadari bahwa di antara dua identitas Presiden Grup Su dan pemilik Grup Su Klinik Medis, dia sebenarnya lebih menyukai yang terakhir. Dia memang sedikit khawatir pada awalnya. Ada unsur kemarahan di dalamnya, tapi sekarang dia menyadari bahwa keputusan ini sangat bagus daripada yang dia alami selama 20 tahun terakhir. Jadi dia ingin menjadi wanita kecil yang bahagia bersama Ye Bufan. Memikirkan hal ini, senyum bahagia muncul di wajahnya. Bahwa Suru Yue akan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Mereka awalnya mengira itu hanya istri CEO dan putri CEO. Ketika ada konflik, semua orang hanya perlu mengantre dan memilih, dan pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Babak 886, Putra Tambahan. Senyuman di wajah Nyonya Su membeku sesaat. Awalnya dia menunggu putrinya menundukkan kepala dan meminta maaf pada dirinya sendiri, namun dia tidak pernah menyangka akan seperti ini akibatnya. Suru Yue adalah satu-satunya pewaris keluarga Su. Jika dia tidak menjadi presiden, siapa yang akan menjadi presiden? Tidak ada pengganti yang cocok dalam hal kemampuan atau identitas. Jika Su Hongsang kembali dan mengetahui bahwa dia telah membawa kelompok itu ke keadaan ini, dia pasti akan disalahkan. Suru Yue, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu adalah presiden grup, kamu tidak boleh bertindak seperti ini. Nyonya Su benar-benar cemas saat ini, dan dia tidak lagi berpuas diri dan tenang seperti sebelumnya. Itu dulu. Mulai sekarang, saya bukan lagi presiden. Apa gunanya menjadi presiden yang bahkan tidak bisa melaksanakan pengangkatan personel? Lakukan apapun yang Anda suka, tapi saya tetap tidak akan melakukannya. Ruyue, aku memerintahkanmu, jangan main-main, ambil kembali keputusan yang baru saja kamu buat. Petik 2. Aku hanya putrimu, bukan bonekamu, atau bawahanmu. Mengapa kamu memerintahkanku? Pikirkan baik-baik, jangan lakukan itu. Itu tidak masuk akal. Nyonya Su terlalu tangguh dan harus lembut. Nada suaranya jauh lebih lembut, bahkan dengan sentuhan diskusi. Suru Yue berkata dengan tegas, saya tidak main-main. Saya benar-benar tidak ingin melakukannya. Saya terlalu lelah dan ingin istirahat sebentar. Kamu, saat ini, Nyonya Su benar-benar terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda ingin menundukkan kepala dan meminta maaf kepada putri Anda? Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan kehilangan kendali sepenuhnya atas putrinya dan Su Group di masa depan. Ini jelas bukan hasil yang dia inginkan. Namun jika Anda tidak melakukan itu dan Suru Yue benar-benar mengundurkan diri sebagai presiden, apa yang akan dilakukan Su Group di masa depan? Apa yang harus saya jelaskan ketika Su Hongsang kembali? Dia sedikit menyesali bahwa dia seharusnya tidak memaksa putrinya menjadi seperti ini. Oke, rapatnya sudah selesai. Mari kita tunda. Aku akan pergi juga. Setelah Suru Yue selesai berbicara, dia berbalik dan keluar dari ruang konferensi. Ruyue, jangan pergi. Nyonya Su hendak melangkah maju untuk menghentikannya, ketika pintu ruang konferensi terbuka dan dua orang masuk dari luar. Berjalan di depan adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, dengan penampilan agung dan aura superioritas pada dirinya. Itu adalah Su Hongsang, ketua grup Su dan kepala keluarga Su. Di belakangnya ada seorang pemuda berusia 20-an atau 80-an yang tampak tampan dan memiliki sedikit kemiripan dengan Su Hongsang. Ketika Nyonya Su melihat suaminya, dia langsung merasa seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Dia mengabaikan pemuda di belakangnya dan segera bergegas dan meraih lengannya. Suamiku, senang sekali kamu kembali. Ruyue bertingkah picik dan tidak sopan, ingin mengundurkan diri. Mengenai posisi CEO, tolong ceritakan tentang putri Anda. Menurutnya, selama suaminya kembali, semuanya akan terselesaikan. Bagaimanapun,
Su Ruyue masih sangat menghormati ayahnya. Semua orang juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, ketuanya adalah kepala grup Su. Oh, Su Hongsang. Memandang Su Ruyue, putri, apa yang terjadi? Tidak ada, aku hanya merasa tidak senang melakukannya dan tidak ingin melakukannya lagi. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan sesuatu yang kamu sukai dan hiduplah seperti orang biasa. Su Ruyue mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Benar, sangat sulit bagi seorang gadis untuk memimpin kelompok sebesar itu. Sebaiknya kamu istirahat. Ayah mendukungmu. Nyonya Su tiba-tiba tampak bingung. Dia sedang menunggu Su Hongsang menyulitkannya. Dia memarahi Su Ruyue dengan keras dan kemudian memintanya untuk melanjutkan perannya sebagai presiden grup. Hal yang sama berlaku untuk direktur lain yang hadir. Reaksi ketua jauh melebihi ekspektasi mereka. Mengapa Anda menyetujui pengunduran diri Su Ruyue? Siapa yang akan menjadi presiden di masa depan? Su Ruyue tertegun sejenak, lalu ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Terima kasih, Ayah. Dia mengucapkan terima kasih yang tulus. Setelah mengundurkan diri sebagai presiden, dia bisa menghabiskan sepanjang hari bersama Ye Bufan dan menjadi pemilik klinik medis. Nyonya Su tiba-tiba menjadi cemas, suamiku, apa yang kamu lakukan? Jika Ruyue tidak melakukannya, siapa yang akan menjadi presiden? Jangan khawatir, saya punya pengaturan. Su Hongsang memanggil pemuda itu. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini putra saya Su Xiaobo. Mulai hari ini, dia akan menjabat sebagai presiden Su Group. Setelah mengatakan ini, semua orang yang hadir membuka mulut dan tidak dapat mempercayai telinga mereka. Jika tadi hanya sekedar kejutan, saat ini seperti guntur yang turun dari langit, membuat semua orang yang hadir merasa sangat terkejut. Di masa lalu, semua orang tahu bahwa Su Hongsang hanya memiliki satu anak perempuan, dan Su Ruyue adalah satu-satunya pewaris grup Su, tetapi mengapa sekarang seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul? Orang yang paling terkejut tentu saja adalah Nyonya Su. Butuh waktu lama untuk sadar dan berteriak dengan penuh semangat, suamiku, apa yang kamu bicarakan? Kapan kita punya anak laki-laki lagi? Nak, ekspresi permintaan maaf muncul di wajah Su Hongsang. Ruili, aku perlu menjelaskan sesuatu padamu. Sebenarnya, perjalananku ke negara M kali ini bukan untuk urusan kelompok, tapi untuk mengurus beberapa urusan keluarga yang aku punya 30 tahun yang lalu. Pacarku, kami rukun, tapi kami terpaksa putus karena keluarga kami tidak setuju. Nanti, dia pergi ke negara M, menikahimu, dan melahirkan Ruyue. Saya tiba-tiba menerima telepon kematian darinya beberapa waktu lalu, memberitahu saya bahwa dia hamil ketika dia meninggalkan Tiongkok, dan itu adalah putra saya saat ini, Su Xiaobo. Petik 2. Kata Busu dengan wajah penuh. Ia kaget dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kejadian ini berdampak besar pada dirinya. Dia awalnya mengira putrinya akan mewarisi grup Su dan dia dapat mengendalikan segalanya, tetapi dia tidak menyangka Su Hongsang tiba-tiba memiliki seorang putra yang tidak ada hubungannya dengan dia. Su Ruyue juga terkejut, tapi dengan cepat menjadi tenang, dan dia tidak terlalu peduli dengan semua ini. Tidak masalah jika dia memiliki satu saudara laki-laki lagi. Adapun siapa yang akan menjadi presiden keluarga Su atau siapa yang akan mewarisi grup Su di masa depan, dia tidak peduli sama sekali kamu Bufan. Sutradara yang hadir juga sangat skeptis tentang hal ini. Salah satu sutradara yang memiliki hubungan baik dengan Su Hongsang berkata, Su tua, ini bukan lelucon. Apakah Anda benar-benar yakin? Milik keluarga Su, pasti banyak orang yang ingin berpura-pura menjadi ayah dan anak, jadi harus berhati-hati. Saya tahu apa yang dicurigai semua orang, dan tentu saja saya tidak akan terburu-buru. Su Hongsang membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas A4, ini adalah tes garis ayah yang saya lakukan. Untuk amannya, saya melakukannya di negara M. Huaxia membuat yang lain, dan ternyata Xiaobo memang putra saya. Petik 2. Ini. Pada saat ini, para penonton terdiam. Ini adalah masalah keluarga Su Hongsang, dan para direktur tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sedangkan Nyonya Su, dia membuka mulutnya beberapa kali, tapi tidak ada yang keluar.
Pernikahannya dengan keluarga Su sepenuhnya diatur oleh keluarga, dan Su Hongzhang serta wanita itu sudah menikah sebelumnya. Jika Anda ingin mengeluh tentang hal semacam ini, Anda tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Satu hal yang pasti sekarang, Su Hongzhang tiba-tiba memiliki seorang putra, dan keluarga Su memiliki ahli waris laki-laki. Bab 887, lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Yang lain terkejut, tetapi Su Hongzhang tampaknya sudah siap menghadapi semua ini dan mulai membicarakannya dengan fasih. Ini pertama kalinya kamu bertemu dengan anakku, jadi kamu tidak tahu banyak tentangnya. Izinkan aku memperkenalkannya kepadamu sekarang. Dia lulus dari Departemen Administrasi Bisnis Universitas Harvard di negara M, dan dia sangat baik ketika dia masih sekolah. Setelah lulus, dia memulai bisnisnya sendiri. Ketika saya pergi ke sana, dia sudah kami memiliki perusahaan dengan aset lebih dari 100 juta di negara M. Alasan mengapa kami tinggal di negara M untuk waktu yang lama adalah untuk membuangnya, asetnya. Kali ini kami kembali ke China untuk fokus memulai bisnis di China. Mengingat keunggulannya, saya memutuskan. Ketika saya menyerahkan manajemen perusahaan kepadanya, saya juga merasa bahwa kemampuan Xiaobo sangat cocok untuk itu posisi presiden perusahaan. Saat memperkenalkan Su Xiaobo, wajah Su Hongzhang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepercayaan diri, dan dia jelas sangat senang dengan putra yang tiba-tiba ini. Namun, sutradara lain yang hadir memiliki pemikirannya sendiri. Dalam hal keunggulan, hanya sedikit yang bisa menandingi Su Ruyue. Tak hanya lulus dari Harvard University, ia juga memperoleh 3 gelar sekaligus, yang tentunya bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang awam. Terlebih lagi, sejak Su Ruyue mengambil alih operasi grup Su, kinerja meningkat pesat, dengan asetnya berlipat ganda hanya dalam 3 tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Su Ruyue sangat diperlukan untuk skala grup Su saat ini. Hal ini telah teruji dalam praktiknya. Namun, setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, mereka juga tahu betul bahwa Su Hongzhang adalah tipikal orang patriarki dalam hal anak-anaknya. Dikatakan bahwa Nyonya Su paling bertanggung jawab menangani pernikahan Su Ruyue. Namun ia memiliki syarat, yaitu siapapun yang jatuh cinta pada Su Ruyue harus menikah dengan keluarga Su, dan jika kelak memiliki anak, mereka juga harus diberi nama Su, jika tidak maka tidak perlu membicarakan apapun. Terlihat dari pemikiran tradisionalnya bahwa jika sebelumnya dia hanya memiliki satu anak perempuan, tidak apa-apa. Sekarang dia tiba-tiba memiliki anak laki-laki, dia pasti akan memiliki preferensi. Yang lain hanya punya ide, tapi tidak ada yang mengungkapkannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga-keluarga Su. Tapi Nyonya Su tidak bisa melakukannya. Untuk hal seperti ini, dia juga tidak ingin melihat hasil ini. Tidak, suamiku, aku tidak setuju. Jika kamu membiarkan dia menjadi presiden, apa yang akan terjadi pada putri kita? Ruyue telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan dia telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Kita tidak bisa membiarkan dia meningkatkan posisinya sekarang. Ini tidak baik untuk putri kami. Cukup adil. Su Hongzhang mengerutkan kening, saya mengerti. Apa yang Anda katakan? Sebelumnya, saya berencana untuk membiarkan Xiaobo menjadi wakil presiden dan menjadi asisten saudara perempuannya. Lihat, sekarang Ruyue ingin istirahat. Maka kita tidak perlu memaksanya, bukankah tepat membiarkan Xiaobo menjadi presiden? Su Ruyue lalu berkata, ya, kita semua adalah keluarga, dan sama saja, siapapun presidennya. Saya memang lelah dan tidak ingin melakukannya lagi. Saya melakukannya. Kesan dia terhadap saudara laki-laki yang pertama kali dia temui tidak baik, tetapi sebenarnya tidak buruk juga, dan dia tidak keberatan dia menjadi presiden. Nyonya Su tiba-tiba menjadi cemas. Melihat posisi dan harta CEO akan dirampas, mengapa gadis ini tidak bereaksi sama sekali dan masih bekerja sama dengan orang lain? Pada saat ini, dia sangat menyesal, mengapa dia bersaing dengan putrinya saat ini, jika tidak, dia tidak akan mengalami masalah ini. Ruyue, apakah kamu bodoh? Apakah kamu sedang memiliki sifat kekanak-kanakan terhadap ibu saat ini? Bu, saya bukan orang yang temperamennya kekanak-kanakan. Saya serius.
Saya benar-benar tidak ingin menjadi presiden. Tersenyum sedikit, Ruili seperti yang Anda lihat. Putriku tidak mau melakukannya, jadi biarkan dia istirahat. Berbalik, dia menarik Su Xiaobo dan memperkenalkan semua orang yang hadir. Halo semuanya, saya Xiaobo. Saya harap Anda dapat lebih banyak membantu saya di masa depan. Su Xiaobo bersikap sopan, tanpa rasa gugup atau tersentak. Setelah menyapa semua orang, dia membungkuk kepada Nyonya Su, halo, Bibi, halo saudari. Petik 2. Nyonya Su hanya mendengus dingin, tapi bersikap sangat sopan. Halo, saudara. Su Hongzhang tampak sangat bahagia. Kamu akan menyerahkan urusan CEO nanti dan menyerahkannya kepada Xiaobo untuk ditangani mulai sekarang. Ruyue beristirahat sejenak dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sungguh, masa lalu yang sulit. Kamu melihat segalanya telah mencapai titik ini dan tidak dapat berubah. Nyonya Su mendengus dingin lagi dan berbalik. Senyuman aneh muncul di wajah Su Hongzhang, tapi dia tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi. Setelah itu, rapat dibubarkan, direktur pergi, dan Su Hongzhang serta putrinya juga meninggalkan ruang konferensi. Setelah keluar, Su Ruyue terkejut menemukan 7 atau 8 orang barat bertubuh tinggi berdiri di depan pintu. Semuanya mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, dan mereka tampak seperti pengawal. Su Xiaobo menjelaskan, saudari, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah pengawal saya di negara M. Mereka telah bersama saya selama bertahun-tahun. Mereka membawa mereka kembali ke Tiongkok kali ini. Oh, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang dia inginkan sekarang adalah menyerahkan pekerjaannya secepat mungkin dan kemudian tinggal bersama orang yang dia sukai. Kalian berdua, saudara dan saudari, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Aku akan keluar sebentar. Setelah Su Hongzhang selesai menjelaskan, dia pergi bersama yang lain atas bisnis. Keluarga Su adalah kelompok besar dengan aset bernilai ratusan miliar. Sebagai presiden, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Setelah Nyonya Su meninggalkan ruang konferensi, dia mengendarai mobil dan meninggalkan grup Su tanpa pengawal. Aku tidak punya niat lain, aku hanya ingin keluar untuk bersantai dan melampiaskan depresiku. Dia mengemudikan mobilnya ke depan dan merasa semakin sedih ketika memikirkan apa yang terjadi hari ini. Nyonya Su awalnya adalah seorang wanita dengan keinginan kuat untuk mengontrol. Dia selalu berharap untuk mengontrol seluruh keluarga Su melalui putrinya, tapi dia tidak menyangka semuanya akan hilang hari ini. Dia tidak hanya sangat tidak bahagia dengan putrinya, tetapi juga menyebabkan Su Ruyue kehilangan posisinya sebagai presiden. Yang terpenting adalah keluarga Su memiliki ahli waris laki-laki, yang merupakan ancaman besar bagi dia dan Su Ruyue. Dia sangat menyesal sekarang, jika dia tidak tiba-tiba mengumpulkan dewan direksi dan meminta direksi untuk secara kolektif menentang pendapat Su Ruyue. Putriku tidak akan mengundurkan diri sebagai CEO, apalagi membiarkan orang luar seperti Su Xiaobo memanfaatkannya. Dalam hal ini, jika Su Ruyue menduduki posisi presiden, dia akan memiliki inisiatif dan keuntungan besar dalam berurusan dengan pihak luar Su Xiaobo. Tapi sekarang sudah terlambat, dia duduk di posisi presiden dan tiba-tiba kekuasaan Su Group ada di tangannya. Sial, ini semua salah dokter kecil bernama yaitu. Aku tidak tahu jenis sub ekstasi apa yang dia berikan pada Ruyue, tapi dia bahkan tidak mendengarkanku sebagai seorang ibu. Jika Ruyue tidak melakukannya, terhadapku, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Saat aku menemukan kesempatan, aku akan membuatnya terlihat bagus. Entah kenapa, dia tiba-tiba menaruh semua kebenciannya di kepala Ye Bufan. Nyonya Su tersedak, tetapi mobil melaju semakin cepat, dan segera meninggalkan ibu kota kekaisaran. Sebagai seorang wanita, dia sebenarnya tidak bisa mengemudi dengan baik. Apalagi bodyguard yang mengemudikan mobil di hari kerja, jadi dia tidak perlu melakukannya sendiri, karena dia sudah memiliki SIM selama bertahun-tahun, namun kemampuan mengemudinya masih belum meningkat. Setelah meninggalkan kota, semakin sedikit mobil di jalan. Ada tikungan di depannya ketika sebuah truk sampah tiba-tiba melaju dari sisi berlawanan. Nyonya Su terkejut dan buru-buru berbalik untuk menghindar,
Namun dump truck tersebut tidak menunjukkan niat untuk menghindar dan malah langsung menabraknya. Bab 888 Mutasi. Melihat situasi di depannya, Nyonya Su langsung ketakutan dan tidak berdaya. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Sayangnya, aksi tersebut tidak mampu menghentikan dump truck di seberang. Dalam sekejap, kedua truk tersebut saling bertabrakan hingga menimbulkan benturan. Meskipun Nyonya Su mengendarai Bentley, yang sangat aman, dia tetap seperti kertas di depan truk sampah, dan tertabrak hingga tak bisa dikenali lagi dalam sekejap. Di grup Su, Su Ruyue menyerahkan tugas di tangannya kepada Su Xiaobo satu demi satu. Oke, itu saja. Setelah menyerahkan semua pekerjaannya, Su Ruyue merasa rileks. Dia berdiri dan meregangkan pinggangnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan. Su Xiaobo memandangnya dan tersenyum, "Saudari, masih ada satu hal terpenting yang belum diserahkan." "Tidak, saya telah menyerahkan semua pekerjaan kepada Anda. Tentu saja, Anda masih memiliki Su Group di tanganmu, 10% sahamnya belum diserahkan kepadaku." Su Xiaobo mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya. "Aku sudah menyiapkan dokumen transfer ekuitas untukmu. Tanda tangani sekarang." Ekspresi Su Ruyue berubah. Dia tidak peduli dengan posisi presiden, dan meskipun dia tidak terlalu peduli dengan aset keluarga Su, bukan berarti dia akan mentransfer ekuitasnya kepada orang lain begitu saja. Apalagi hari ini adalah hari pertama mereka berdua bertemu. Meski disebut-sebut sebagai saudara tirinya, namun mereka tetap merasa sangat asing, dan tidak ada alasan untuk saling merelakan bagiannya. "Apa katamu? Bagaimana aku bisa memberimu bagianku?" Lalu dia memikirkan hal lain, apakah ini ide ayah? Su Ruyue merasa sedikit dingin di hatinya, sikap terhadapnya berbeda sepenuhnya. Tidak masalah ide siapa itu. Saya kembali kali ini untuk mengambil alih grup Su. Seluruh keluarga Su adalah milik saya, termasuk tentu saja saham di tangan Anda. Pada titik ini, Su Xiaobo memberi senyuman aneh, "Lagi pula, kamu akan menjadi orang mati, apa gunanya memegang begitu banyak saham? Kamu tidak bisa membawa benda ini ke dunia bawah." Su Ruyue terkejut, "Apa yang kamu lakukan? Katakan." "Aku bilang kamu akan segera mati. Karena aku ingin mengambil alih keluarga Su, aku tidak akan membiarkanmu hidup di dunia ini. Jika kamu tidak mau menandatangani, lupakan saja tanda tangani untuk Anda nanti dan tempelkan sidik jari Anda di atasnya. Kamu berani. Titik. Berhentilah berteriak, tidak ada gunanya meskipun kamu berteriak. Grup Su telah sepenuhnya diambil alih oleh pengawalku, dan tidak ada orangmu yang ada di sini." Pada saat ini, Su Ruyue mengerti bahwa semua ini telah direncanakan oleh Su Xiaobo sebelumnya. Ya, tujuannya adalah untuk merebut rejeki keluarga-keluarga Su. Su Xiaobo memandang wanita di depannya, dengan hasrat yang tak terkendali di matanya. "Aku tidak pernah menyangka ada wanita secantik dirimu di dunia ini. Sayang sekali jika mati seperti ini. Mengapa tidak biarkan aku menikmatinya sebentar sebelum mengirimmu dalam perjalanan?" Ketakutan, melompat, dan kemudian mengutuk, "Brengsek, binatang buas. Aku adikmu." "Kakak," Su Xiaobo tertawa, "kamu terlalu banyak berpikir. Kecuali milik keluarga Sumu, aku tidak ada hubungannya denganmu." Pada saat ini, wajahnya penuh kebanggaan, berpikir bahwa dia telah menguasai segalanya, dan mengirim semua pengawal milik keluarga Su, dan semua orang di luar pintu adalah miliknya. Di depannya adalah wanita lembut dan lemah lainnya, yang tidak bisa lepas dari telapak tangannya tidak peduli seberapa keras penampilannya. "Ayo, biarkan aku merasa segar, lalu aku akan mengirimmu berangkat." Su Xiaobo berjalan ke arah Su Ruyue dengan ekspresi cabul di wajahnya dan tersenyum. "Jangan datang." Su Ruyue mengulurkan tangan dan mengambil vas di atas meja dan berteriak dengan gugup. "Apakah kamu masih memukuliku?" Su Xiaobo tampak menghina, "Sejujurnya, saya adalah seorang pejuang tingkat bumi. Apakah Anda memahami prajurit tingkat bumi? Di mata saya, orang biasa seperti Anda tidak berbeda dengan semut." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan meraih dada Su Ruyue. Dia memang memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan dia masih dalam tahap awal level bumi. Belum lagi wanita lembut seperti Su Ruyue,
bahkan pria kuat pun tidak memiliki perlawanan di depannya. Namun kejadian tak terduga terjadi selanjutnya. Fas di tangan Su Ruyue memukul kepalanya dengan keras, lalu menendang dadanya. Fas itu bukanlah apa-apa, dan tidak menimbulkan ancaman bagi prajurit setingkatnya. Hal yang paling mengerikan adalah tendangan ke dada, yang ternyata sangat kuat. Seolah-olah dia baru saja ditabrak kereta api, dia tiba-tiba terbang mundur dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras. Saat ini, kedua orang itu sedikit terkejut, termasuk Su Ruyue sendiri. Setelah tertegun sejenak, dia menyadari bahwa Ye Bufan telah mengubah dirinya menjadi seorang pejuang melalui kultivasi ganda tadi malam, dan dikatakan bahwa dia telah mencapai alam Dzogchen tingkat bumi. Hanya saja dia sekarang memiliki tingkat kultivasi seorang pejuang, tetapi dia tidak memiliki kesadaran seorang pejuang. Memikirkan hal ini, Su Ruyue terkejut dan bahagia, berbalik dan berlari keluar pintu. Meskipun dia jauh lebih tinggi dari Su Xiaobo dalam hal kultivasi, dia belum punya waktu untuk berlatih gerakan apapun, dan dia tidak memiliki pengalaman dalam melawan musuh. Jika dia melanjutkan, dia mungkin masih menderita kerugian. Jadi sekarang aku hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri secepat mungkin dan menemui Ye Bufan untuk meminta bantuan. Kini, hanya pria inilah yang bisa membuatnya percaya padanya. Bahkan ayahnya yang selalu ia hormati pun membuatnya merasa tidak aman. Dia berlari keluar kamar dan berlari menuju luar gedung. Meskipun ada beberapa pengawal Su Xiaobo yang berdiri di luar pintu, orang-orang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka tentu saja tidak menghentikannya. Sial, bukankah kamu hanya orang biasa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Su Xiaobo memuntahkan seteguk darah dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Meskipun Su Ruyue tidak memahami gerakannya, pukulan tadi masih menyebabkan dia mengalami beberapa luka. Badis, masuk. Dia berteriak ke arah pintu. Bos, ada apa? Seorang pria kulit putih jangkung dan berotot masuk dari pintu. Cepat dan tangkap wanita itu kembali padaku. Dia berani memukulku. Aku harus membunuhnya hari ini. Teriak Su Xiaobo dengan ekspresi garang. Su Ruyue adalah penghubung terpenting dalam perampasan aset keluarga Su. Wanita ini tidak bisa dibiarkan melarikan diri apapun yang terjadi, jika tidak semua rencana akan gagal. Ya, bos. Setelah Badis selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas keluar pintu. Kecepatan orang ini ternyata sangat cepat, yang benar-benar tidak sebanding dengan perawakannya yang tinggi. Ketika Su Ruyue meninggalkan gedung Su Group, dia tidak berani mencari supir atau supirnya. Karena dia tidak tahu berapa banyak orang yang masih berada di bawah Su Xiaobo, dan berapa banyak orang yang masih bisa dipercaya. Untungnya, lokasinya tidak terlalu jauh dari klinik medis kuno. Saat dia berlari ke depan, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ye Bufan. Xiao Fan, sesuatu terjadi, datang dan selamatkan aku secepatnya. Ye Bufan baru saja hendak beristirahat, dan ketika dia mendengar permohonan bantuan Su Ruyue, dia segera berkata, jangan takut, beritahu aku lokasimu, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, sosoknya langsung menghilang dari kamar. Bab 889 Mengapa saya memanggil Anda Tuan? Setelah menelepon, Su Ruyue menghela nafas lega. Dengan jaminan Ye Bufan, dia merasa jauh lebih nyaman. Namun saat itu, ia melihat deru kencang motor datang dari belakang, disusul dengan sepeda motor yang melaju kencang ke arahnya. Ketika Su Ruyue melihat Badis di atas sepeda motor, dia segera menyadari bahwa dia dikirim oleh Su Xiaobo, dan segera mempercepat langkahnya dan melarikan diri ke depan. Sangat disayangkan dia hanya mengetahui budidaya puncak permukaan bumi, namun dia tidak mengetahui teknik tubuh ringan apapun. Meski dia bisa berlari jauh lebih cepat dari orang biasa, dia tetap tidak bisa menyingkirkan sepeda motor di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, jarak antara kedua orang itu semakin dekat. Gadis kecil, kamu tidak bisa lari. Badis tertawa, dan sepeda motor itu melaju ke depan Su Ruyue dalam sekejap. Gadis kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Cepat kembali bersamaku. Kamu sedang bermimpi. Setelah Su Ruyue mengatakan itu, dia meninju dada Badis dengan keras. Sayangnya dia bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya sekarang,
sementara lawannya benar-benar berada di puncak permukaan bumi. Pukulan ini mengenai dada seperti memukul pelat baja, tidak mampu mengguncang lawan sama sekali, namun sebaliknya, tinjunya sendiri terasa perih dan mati rasa. Berhentilah meronta, percuma, ikuti saja aku kembali dengan patuh. Setelah mengatakan ini, Badis mengulurkan tangannya dan meraih dada Suryue. Mencari kematian. Saat dia mengulurkan tangannya, tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan kemudian sebuah cakar besar muncul di depannya dan menendang wajahnya dengan keras. Sudah terlambat bagi Badis untuk mengelak, dia hanya mendengar suara ledakan, dan tubuhnya yang tinggi terlempar lebih dari 10 meter, dan menabrak tiang lampu jalan di dekatnya dengan keras. Pukulan ini begitu dahsyat sehingga tiang lampu yang tebal itu sedikit bengkok akibat benturan tersebut. Pada saat kritis, Ye Bufan tiba tepat waktu. Dia mengulurkan tangannya untuk mendukung Suryue. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suryue menggelengkan kepalanya. Xiao Fan, kamu harus berhati-hati, orang ini sangat kuat. Jangan khawatir tentang itu, serahkan padaku. Ye Bufan berkata dan berbalik. Siapa itu? Siapa yang berani melakukan sesuatu padaku? Tubuh Badis sangat kuat, dan tendangan tadi tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Tapi ketika dia melihat wajah Ye Bufan, dia tertegun sejenak, lalu berlutut sambil menjatuhkan diri. Tuan, ini Anda. Badis pernah melihat Anda sebelumnya. Suryue sedang mencubit Ye Bufan Han, orang ini depanku terlihat terlalu galak. Di luar dugaan, Badis berlutut sebelum kedua pihak mengambil tindakan. Apakah kamu mengenalku? Ye Bufan hendak menyingkirkan orang ini, tapi berhenti karena terkejut saat melihat reaksinya. Tuan, Anda lupa, nama saya Bardis, dan saya juga pernah ke Padang Es Arktik. Oh, pada saat itu, ada lusinan Master Kegelapan di Padang Es Arktik, yang dipimpin oleh Dewa Kematian Howard. Namun, tingkat kultivasi orang ini relatif rendah dan tidak menarik perhatiannya. Saat itu, dia menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan Howard, yang setara dengan menguasai dunia gelap di barat. Badis juga anggota dunia gelap, jadi dia berlutut tanpa ragu setelah mengenali Ye Bufan. Oh, Ye Bufan bertanya, apa yang terjadi hari ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan sesuatu pada wanitaku? Aku bahkan tidak punya nyali untuk melakukan itu. Badis sangat ketakutan sehingga dia terus bersujud untuk meminta maaf. Lupakan saja, jangan salahkan mereka yang tidak tahu. Bangun saja. Orang ini bisa dianggap miliknya sendiri, dan itu tidak menimbulkan konsekuensi serius, jadi Ye Bufan tidak repot-repot berdebat dengannya. Terima kasih Pak. Badis bangkit dari tanah, menghela nafas panjang, dan diam-diam menyeka keringat dingin di keningnya. Itu benar-benar membuatnya takut sekarang. Jika dia tidak bisa mendapatkan pengampunan Ye Bufan, bahkan jika orang dewasa ini tidak melakukannya sendiri, Howard, Dewa Kematian, akan mengulitinya ketika dia kembali. Mengapa kamu datang ke Tiongkok padahal kamu tidak tinggal di barat? Ye Bufan bertanya dengan dingin. Tuanku, saya datang ke China bersama Tuan Rudolf. Siapa Rudolf? Ketika tuanmu berada di ladang es Arktik, Rudolf juga ada di sana. Dia menduduki peringkat ke-21 dalam daftar gelap saat itu. Sejak dia dapatkan air suci yang Anda bagi telah membuat terobosan berturut-turut, dan sekarang telah mencapai tahap awal surga, peringkat ke-15 dalam daftar gelap. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, apa yang diberikan keluarga Su kepada Tuan Rudolf? 100 juta dolar AS sebagai hadiah, silakan datang ke China untuk membantu. Saya salah satu anggota dan menuntut untuk mematuhi perintah Su Xiaobo tanpa syarat, dan Tuan Rudolf mengikuti Su Hongsang. Petik 2. Mengenai masalah Ye Bufan, Badis punya beberapa pertanyaan. Jawab semua pertanyaan tanpa berani menyembunyikan apapun. Suryue mengerutkan kening setelah mendengar jawaban yang dia berikan. Tampaknya orang-orang ini bukan sekadar pengawal Su Xiaobo, tetapi sebenarnya disewa oleh keluarga Su. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan ayahnya? Ye Bufan melihat keraguannya dan berkata, jangan khawatir, kita akan mengetahuinya setelah kita pergi mencarinya dan bertanya. Suryue ragu. Ragu, apakah mungkin? Apakah itu berbahaya? Khawatir?
Orang-orang yang kita datangi ke sini semuanya orang dewasa, tidak akan ada bahaya apapun. Oke, bawa kami kembali. Ini orang dewasa. Ye Bufan meminta Badis untuk memimpin jalan. Tangan Su Ruyue mengikuti di belakang. Xiao Fan, bagaimana kamu mengenal orang ini? Su Ruyue bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu siapa pria di depan saya dan mengapa Hades yang sangat sombong itu seperti tikus yang bertemu kucing setelah melihatnya. Aku pernah bertemu denganmu sekali. Hanya sekali. Lalu kenapa dia memanggilmu Tuan? Mungkin karena aku lebih tua, jadi dia memanggilku Tuan. Dia berkedip dan tersenyum jahat, menunjukkan senyuman yang hanya bisa dimengerti oleh pria dan wanita dewasa. Kamu adalah orang yang fasih tanpa keseriusan. Su Ruyue mengangkat tinju kecilnya dan meninju bahunya, sudah kubilang apa yang serius. Yang serius adalah bosnya adalah pelayanku, jadi tentu saja dia telepon saja saya, Tuan. Anda berbicara omong kosong lagi. Su Ruyue cemberut, ceritanya panjang, saya akan menceritakannya kepada Anda ketika saya punya waktu. Mereka bertiga berbicara dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kembali ke Su Group. Badis berjalan di depan, dan Su Ruyue mengikutinya. Baik pengawal keluarga Su maupun orang-orang yang dibawa oleh Su Xiaobo tidak ikut campur. Mendorong pintu hingga terbuka, ketiga orang itu masuk. Mata Su Xiaobo tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Su Ruyue. Pelacur kecil, aku memintamu untuk lari, tetapi jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus lari. Aku tidak percaya kamu bisa lepas dari tanganku. Hari ini, orang-orangmu adalah milikku, dan bagianmu adalah milikku, dan kamu bisa, aku tidak akan lari. Merasakan tatapan cabul di mata pria ini, Su Ruyue secara naluriah meraih lengan Ye Bufan. Pada saat yang sama, Su Xiaobo memperhatikan ada satu orang lagi dan bertanya, Badis, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Babak 890, Nyonya Su sudah meninggal. Ye Bufan menghentikan Badis dengan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, aku pacarnya. Pacarnya? Hahaha. Su Xiaobo tertawa dengan arogan, menurutku, apa yang kulakukan ketika aku berlari begitu cepat? Bahwa aku sedang mencari seorang pria. Tapi tidak apa-apa, aku akan bersenang-senang denganmu di depan priamu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Su Ruyue lagi, tapi dia jauh lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Keluar dari sini. Su Ruyue menamparkan pria itu dengan mulut besar. Su Xiaobo tampak menghina. Dia tidak siap sekarang, kalau tidak, dia merasa bahwa seorang wanita tidak akan pernah menjadi lawannya. Begitu dia menggerakkan kakinya, dia ingin menghindarinya, tetapi tiba-tiba lututnya mati rasa dan dia kehilangan kendali atas kakinya. Kemudian dia ditampar wajahnya dengan mulut yang besar. Kali ini, Su Ruyue menggunakan kekuatan yang cukup untuk memutar pria itu beberapa kali, membuka mulutnya dan meludahkan seteguk gigi bercampur darah. Dasar jalang, kamu berani memukulku. Su Xiaobo hendak marah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di perut bagian bawahnya, dan kemudian seluruh orang itu melompat ke udara, terbang lebih banyak dari 10 meter, dan menabrak tembok di belakangnya. Tendangan Ye Bufan jauh lebih berat daripada tendangan Su Ruyue, dan itu menyebabkan dia muncrat darah. Jika dia tidak memiliki pertanyaan lagi untuk ditanyakan, momen ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Kamu bocah cantik, beraninya kamu menyerangku. Su Xiaobo hampir marah. Orang ini berteriak histeris, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Bunuh dia dengan cepat. Badis bergerak, tapi sayangnya dia tidak menggerakkan Ye Bufan, malah dia mendatanginya dan mendorong dia yang baru saja bangun tanah lalu diikat erat dengan tali. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Badis, apakah kamu gila? Su Xiaobo menyadari sesuatu saat ini dan berteriak, apakah kamu membawa anak ini? Badis mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulut besar, bicaralah dengan hormat kepada orang dewasa, atau aku akan merontokkan semua gigimu. Brengsek. Tanda seru. Badis, kamu mengambil uang keluarga kami, dan kamu melanggar aturan dunia gelap. Pengawal yang disewa oleh keluarganya dengan banyak uang tidak mematuhi perintahnya dan berbalik serta memukulinya seperti anjing.
Badis mendengus dingin, aturan, Tuan, adalah aturan dunia gelap. Apa yang dia katakan benar. Bahkan Howard, Dewa Kematian, adalah pelayan Ye Bufan. Dia mendominasi seluruh dunia gelap, jadi aturan apa yang ada di sana? Su Xiaobo benar-benar tercengang sekarang. Dia tidak bisa mengetahui identitas pemuda lembut di depannya ini. Sesuai tugas yang diberikan sebelumnya, kita hanya perlu berurusan dengan anggota keluarga saja. Kenapa karakter kejam seperti itu tiba-tiba muncul? Kamu, siapa kamu? Ye Bufan menghampirinya dan berkata dengan mata dingin, aku seharusnya bertanya padamu, siapa kamu? Mengapa kamu menyerang pacarku? Nak, tidak peduli siapa kamu, cepat lepaskan aku. Aku sekarang pewarisnya ke grup Su. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah selesai denganmu. Ye Bufan merasa terlalu merepotkan untuk menanyakan pertanyaan seperti ini, jadi dia langsung mengeluarkan jarum emas dan memasukkannya ke kepala Su Xiaobo. 7 jarum fiksasi jiwa. Saat jarum emas menembus, pria itu segera duduk, matanya penuh kebingungan. Katakan padaku, siapa kamu? Ye Bufan bertanya lagi. Namaku Liu Xiaobo, dan aku seorang pejuang. Su Ruyue bertanya dengan ragu, Liu Xiaobo. Bukankah nama keluargamu Su? Nama keluargaku bukan Su, bukan Su Xiaobo, atau Su Hongzhang, semua identitas palsu. Su Ruyue tidak menyangka bahwa saudara yang baru saja jatuh adalah importir paralel, dan langsung bertanya, palsu, mengapa kamu memalsukannya? Su Hongzhang memintaku melakukannya. Dia memberiku 50 juta untuk berpura-pura menjadi putranya dan kemudian membunuhmu. Omong kosong, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ayahku bisa membiarkanmu membunuhku? Mengapa? Bisakah seseorang berpura-pura menjadi putranya? Apakah dia gila? Su Ruyue tampak tidak percaya. Dia tidak percaya Su Hongzhang akan melakukan apapun padanya. Meskipun ayahnya cenderung lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan, dia tetaplah anak kandungnya, dan dia dulu lebih dimanjakan daripada Nyonya Su. Ye Bufan tahu bahwa dia telah terkena teknik perbaikan jiwa 7 jarum, dan pria di depannya tidak boleh berbohong. Dia bertanya, mengapa Su Hongzhang meminta Anda melakukan ini? Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Tugas yang dia berikan kepada saya hari ini adalah mengambil alih posisi Presiden Grup Su dan membunuh Su Ruyue pada saat yang sama, waktu. Tidak mungkin, ayahku, kamu tidak akan pernah melakukan ini. Su Ruyue berteriak dengan emosional, kejadian ini merupakan pukulan besar baginya. Ruyue, jangan terlalu bersemangat, masalah ini akan diselidiki dengan jelas. Ye Bufan menepuk bahu Su Ruyue dan menghiburnya, lalu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Su Xiaobo. Sayangnya selain itu, saya tidak bisa menanyakan hal lain yang berguna lagi. Sepertinya apa yang dia ketahui sangat terbatas. Melihat sudah tidak ada nilainya lagi, Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta Badis untuk menangani Su Xiaobo. Xiao Fan, dia pasti berbicara omong kosong. Tidak mungkin ayahku membiarkan siapapun melakukan sesuatu padaku. Saat itu, ponsel Ye Bufan berdering. Itu adalah panggilan Sima Wei. Dia menekan tombol jawab, apakah ada yang salah? Nyonya Su meninggal beberapa jam yang lalu. Ekspresi Ye Bufan berubah, apa? Bagaimana dia meninggal? Saat mengemudi, sebuah truk sampah bertabrakan, namun menurut informasi yang kami terima, itu tidak terlihat seperti kecelakaan lalu lintas biasa, tetapi lebih seperti pembunuhan. Anda harus berhati-hati saat bersama gadis dari keluarga Su, sepertinya tidak ada apapun di balik kejadian ini. Sederhana saja, sepertinya ada konspirasi besar. Saya mengerti. Ye Bufan menutup telepon tetapi mengerutkan kening. Su Ruyue berdiri di dekatnya. Dia hanya mendengar beberapa patah kata dan langsung bertanya, apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada ibuku? Ye Bufan mengangguk, Nyonya Su sudah meninggal. Apakah dia mati? Aku ingin menemukannya. Su Ruyue segera menjadi panik dan tidak bisa menahan tangisnya. Meskipun dia tidak puas dengan kendali ibunya sebelumnya, dia tetaplah orang yang paling dekat dengannya apapun yang terjadi. Ruyue, tenanglah, segalanya tidak sesederhana itu. Ye Bufan menepuk punggung Su Ruyue dan menyuntikkan keoski ke dalamnya, membantunya menenangkan kegembiraannya.
Tenang, masalah ini tidak sederhana. Saat ini, kamu tidak perlu panik. Su Ruyue tersedak dan mengangguk, bagaimana ibuku meninggal. Ye Bufan hanya menceritakan apa yang baru saja dikatakan. Sima Wei berkata, kematian Nyonya Su seharusnya bukan kecelakaan biasa. Dan jika hal sebesar itu terjadi, ayahmu harus memberitahu Anda, tetapi sejauh ini belum ada kabar. Masalah ini jelas tidak normal, katakan sebelumnya, dalang di balik semua ini seharusnya adalah Su Hongsang. Tapi kalau begitu, tidak masuk akal. Mengapa Su Hongsang menyerang istri dan putrinya? Apa motivasinya melakukan ini? Saya tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal sama sekali.